warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, kembali tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena rahmat, hidayah serta taufiknya lah, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan keimanan, sehingga kita berkumpul kembali di tempat yang barakah ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, berupa salat Jumat secara berjamaah. Salam serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan selalu menjadi panutan, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Selanjutnya selaku khatib, tak bosan-bosannya mengingatkan bapak-bapak hadirin sekalian untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan, di mana dan dalam kondisi apapun diri kita. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya mengharapkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap bagaimana kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, hendaknya lah kita semaksimal mungkin berusaha menghindarkan diri dari murka Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah sudah murka, harapan kita menjadi pupus. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini, insya Allah yang akan kita bahas itu tentang bagaimana agar kita terhindar dari malapetaka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Untuk terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala beserta malapetaka, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana kita banyak-banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang notabene sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga, bahkan dialah yang membimbing kita untuk menuju ke sana, masih tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam riwayat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 70 kali minimal memohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, marilah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang sudah dijamin masuk surga, masih beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksum, terhindar, terpelihara dari perbuatan maksiat dan dosa, masih beristighfar. Sementara kita ini yang tidak terjamin, bahkan di setiap hari kita, mata, telinga, lisan kita selalu berbuat maksiat. Maka sebenarnya kita banyak-banyak bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha.
Bertobatlah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenar-benarnya taubat. Perintah Allah untuk bertaubat. Kenapa Allah memerintahkan kepada kita bertaubat? Sebagai wujud kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-Nya. Kemudian yang kedua, untuk terhindar dari malapetaka dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita lakukan, yang harus kita miliki adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian sebenar-benarnya takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan beriman. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita terkait masalah takwa melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kalian berada. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan ikutilah semua perbuatan-perbuatan dosamu, perbuatan-perbuatan maksiatmu dengan perbuatan-perbuatan baik. Bukan berarti kita sengaja berbuat maksiat kemudian kita membarenginya dengan perbuatan baik, akan tetapi kemaksiatan yang mungkin kita khilaf melakukannya. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Di sini tidak dikatakan hanya kepada orang muslim saja, akan tetapi annas, semua manusia, apapun agama, apapun suku, dan apapun rasnya, hendaknya kita tetap berbuat baik kepada mereka. Cukuplah Allah yang membalasnya. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan adalah banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak memberi. Tidak memandang siapapun yang kita beri, tidak memandang hanya muslim semata, akan tetapi semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita banyak-banyak memberi kepada mereka. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Akan tetapi sebahagian saudara-saudara kita sudah menjadi budaya yang selalu meminta apapun bentuknya, baik itu secara halus maupun secara terang-terangan. Salah satu contoh kecil, ketika kita meminta ditraktir, itu adalah bagian dari meminta, cuma kita tidak menengadahkan tangan kita. Cukuplah dia yang menawarkan, akan tetapi usahakanlah, janganlah kita yang meminta untuk itu. Kemudian yang keempat, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi permintaan kita hendaknya lah dengan permintaan-permintaan yang wajar. Jangan meminta yang di luar nalar, di luar akal manusia. Karena pada hakikatnya doa itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ketika kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada doa yang langsung diijabah oleh Allah, langsung diberikan kepada orang yang meminta. Siapa mereka? Yaitu para nabi, para anbiya, dan para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tingkatan yang kedua, ada orang yang meminta. Hari ini dia meminta, akan tetapi tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tertunda pekan depan, bulan depan, dan sebagainya. Akan tetapi tetap Allah akan mengijabah doa-doa kita. Kemudian yang ketiga, bisa saja tidak langsung diijabah, bisa saja tidak ditunda doa kita, akan tetapi di akhirat kelak dia menjadi akan tetapi dia menjadi penolak bala. Mungkin akan ada bencana yang menimpa kita, akan tetapi dengan doa-doa kita yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dialah yang menjadi senjata untuk mencegah bencana yang akan menimpa kita. Begitu juga terkait masalah sedekah. Sedekah juga bisa menjadi penolak bala.
Makanya orang-orang dulu kita ketika apakah itu acara hajatan atau mungkin acara peringatan hari besar Islam, biasa mereka memberi, padahal kalau dilihat dari segi kehidupannya menengah ke bawah. Apa bahasanya? Ini bahasa tolak bala. Dia meminta agar supaya dengan sedekahnya itu yang menurut kita kecil akan tetapi mereka besar, mudah-mudahan dengan sedekahnya ini bisa menjadi penolak bala bagi mereka. Kemudian tingkatan doa yang keempat itu adalah mungkin dia tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia bukan menjadi penolak bala, akan tetapi di akhirat kelak dia menjadi pemberat timbangan kita, yang menambah timbangan pahala kita. Olehnya itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, agar kita terhindar dari bencana dan murka Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus banyak-banyak berbakti, baik itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ketaatan maupun kepada kedua orang tua kita. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Keridhaan Allah, gembiranya Allah, senangnya Allah Subhanahu wa taala tergantung kesenangan, kegembiraan kedua orang tua kita kepada kita. Akan tetapi murka Allah Subhanahu wa taala juga tergantung murka kedua orang tua kita. Olehnya itu, bagi kita yang masih hidup kedua orang tua kita, mari kita berusaha menjaga semaksimal mungkin agar tidak menyakiti hati, tidak menyakiti perasaan kedua orang tua kita. Usahakanlah bagaimana dia bisa membanggakan kita, gembira karena perbuatan-perbuatan kita, merasa bangga sebagai orang tua karena kita. Jangan menjadi mengupas kulit wajah mereka dengan rasa malu karena perbuatan-perbuatan kita. Jangan menyebabkan dia berundung malang oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian yang terakhir, agar kita terhindar dari murka Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari mara bahaya, kita melakukan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah. Kenapa ada syar'iyyah? Oleh karena ada perbuatan-perbuatan ruqyah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Banyak saudara kita, ada sebagian besar saudara kita, ketika ditimpa penyakit dan sebagainya, datang kepada dukun. Alhamdulillah, sekarang sudah viral di jejaring sosial, ya, adanya pembongkaran trik-trik dukun, ya, berkedok ruqyah, akan tetapi di situ banyak penipuan yang dilakukan oleh beberapa, ya, orang-orang yang bergelut di bidang perdukunan. Olehnya itu, pada intinya kita mencari orang-orang yang betul-betul melakukan ruqyah sesuai dengan syariat agama kita. Janganlah kita mendatangi perdukunan dan sebagainya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kemungkinan yang pertama, dia kerjasama dengan jin, atau yang kedua, dia melakukan penipuan. Bahkan ada bahasa pesulap merah, dia mengatakan perdukunan itu umumnya kalau bukan cabul, dia melakukan penipuan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan dan kesimpulan bahwa marilah kita berusaha semaksimal mungkin agar kita terhindar dari malapetaka dan murka Allah Subhanahu wa taala dengan yang pertama, banyak-banyak bertaubat kepadanya. Kemudian yang kedua, memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga, kita banyak-banyak bersedekah. Kemudian yang keempat, banyak berdoa. Yang kelima, kita banyak-banyak melakukan ketaatan terutama kepada kedua orang tua kita. Dan yang keenam itu adalah kita melakukan ruqyah syar'iyyah jika kita ditimpa penyakit dan tidak mendatangi perdukunan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jihadu fisabilillah haq.
wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wat wa yaqwadul hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyaratan fil 'ilmi wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratil maut wa najatan minan nar ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma nawwir qulubana ka qalbi rasulika ya Allah. Allahumma yassir umurana wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.